Halo pecinta burung, selamat datang kembali di channel Istana Burung. Kali ini kami akan berbagi pengalaman memelihara burung punai tanah terkhususnya mulai dari perawatan sejak kecil hingga dewasa dengan warna bulu yang kini memukau. Selain itu, kami akan menunjukkan aktivitas harian mereka di aviary baru yang baru saja selesai kami buat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video menariknya dari Istana Burung. Nah, burung punai adalah salah satu jenis burung yang sering dipilih karena keindahan bulunya dan sifatnya yang tenang. Dengan warna biru yang mengkilat dan corak warna lain yang menawan, burung ini menjadi favorit di kalangan pecinta burung. Selain itu, burung ini memiliki keunggulan yaitu mudah jinak jika dipelihara dengan kasih sayang sejak kecil. Namun, ada tantangan dalam merawat burung punai tanah, terutama ketika mereka masih kecil. Seperti yang kami rawat, dulunya burung punai ini ada sepasang, tetapi yang satunya terkena penyakit sehingga tidak bertahan sampai dewasa. Jadi sisanya satu. Nah, untuk hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti kebersihan kandang, asupan makanan, dan interaksi rutin adalah kunci untuk mereka tumbuh sehat dan jinak. Aviari baru kami adalah langkah besar untuk memastikan burung punai tanah memiliki ruang yang cukup luas dan nyaman. Dengan bentuk sederhana dan hemat budget yang mengutamakan keindahan alami dengan material seadanya. Aviari ini kami buat dengan kayu dan kawat, tempat bertengger, dan akses mudah untuk memantau kesehatan burung. Ruang baru ini memberikan mereka kebebasan untuk bergerak dan bermain, yang sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik mereka. Hari burung punai tanah dimulai dengan sarapan fur, kadang-kadang buah segar seperti pepaya, pisang, dan biji-bijian. Setelah makan, mereka biasanya mandi di baskom kecil yang kami tempatkan di bawah. Mandi adalah momen yang menyenangkan. Air bersih membantu menjaga bulu tetap sehat dan berkilau. Setelah itu, mereka bermain dan terbang di dalam aviari yang membantu melatih otot-otot sayap mereka. Menjelang sore, mereka biasanya bersantai di tempat bertengger, menikmati suasana yang tenang. Malamnya kami pastikan aviari memiliki sedikit pencahayaan yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap agar mereka tetap bisa tidur dengan nyenyak dan tenang dan sedikit menghindari dari para nyamuk dan para hama malam seperti kelelawar. Nah, jika kalian ingin burung punai tanah tumbuh sehat dan jinak, nah berikut tips yang bisa kalian ikuti. Pertama, pastikan lingkungan itu bersih. Bersihkan kandang atau aviari sangat penting untuk mencegah penyakit. Bersihkan secara rutin minimal 2 kali seminggu. Kedua, makanan yang seimbang. Kombinasikan buah-buah segar dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Dan sesekali berikan fur untuk vitamin. Yang ketiga, latihan dan interaksi. Biarkan mereka bergerak bebas di aviari dan sering ajak berinteraksi untuk menjadikan mereka lebih jinak. Nah, usahakan aviari yang dibuat bisa kita masuk ke dalam supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara kita elus-elus dan kita sentuh-sentuh dengan sentuhan lembut. Keempat, pemantauan kesehatan. Amati tanda-tanda seperti hilang nafsu makan atau lemas dan segera konsultasi ke dokter hewan jika ada yang mencurigakan. Dengan perhatian yang konsisten, burung punai tanah bisa tumbuh menjadi peliharaan yang sehat, aktif, dan menawan. Melihat burung punai tanah tumbuh dewasa di aviari baru ini memberikan kepuasan tersendiri. Salah satunya dapat menghilangkan stres. Meskipun perjalanan pemeliharaan mereka tidak selalu mudah, setiap tantangan yang teratasi menjadi pengalaman berharga.
Aviary ini juga menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk mereka menikmati hidup. Burung punai ini kami beri nama atau sering kami panggil dengan sebutan didit ya. Awalnya burung punai ini tanpa sengaja ditemukan oleh tetangga dan pada saat itu masih sangat-sangat kecil. Di video pertama kali kami buat pada saat pemberian makan, kami ada mengupload, mungkin teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Mereka masih sangat kecil, bahkan mata pun belum bisa buka. Dan pada saat itu sangat susah dalam memberi mereka makan. Bahkan kami coba beberapa cara untuk memberi makan seperti menggunakan suntikan, menggunakan pentil sepeda, dan beberapa kali mencoba memberi makan dengan plastik yang kami bolongkan ujungnya. Dan sangat-sangat kesusahan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka sudah mau makan dan akhirnya sudah sedikit memudahkan. Karena burung ini ketika kita memberi makan, mereka tidak akan membuka mulut seperti kutilang atau burung atau burung kacer dan jenis-jenis burung lainnya. Ketika kita atau mereka lapar, mereka akan mau buka paruhnya. Tetapi berbeda dengan burung punai, burung perkutut, dan beberapa jenis burung lainnya, mereka lapar dan tidak lapar tidak akan membuka mulut, sehingga kita butuh memaksakan dengan cara membuka paruh mereka. Lalu kita baru memasukkan makanannya dengan suntikan ataupun dengan plastik atau dengan tangan. Dan semua itu sangat kesusahan dan memakan banyak waktu. Nah, sehingga itu adalah tantangan terbesar ketika kita merawat burung punai. Nah, ketika dewasa ada tantangan baru tentang burung punai, di mana burung punai ini tidak mau gacor. Mungkin ada cara khusus untuk membuat mereka sering gacor, tapi kami pribadi belum mendapatkan cara ataupun belum cukup waktu untuk melatih mereka. Sesekali memang burung punai ini sering bersuara-suara, tapi rasanya agak aneh karena suara burung ini seperti suara yang agak horor ya. Jadi tidak seperti nyanyian atau keindahan-keindahan suara burung lainnya. Sehingga ini menjadi tantangan baru. Selain kita memberi makan, memelihara dengan jinak, ada tantangan untuk pelengkap yaitu bunyian yang gacor. Nah, cara bunyinya yang supaya biar gacor, kami jujur saja belum bisa mengantisipasinya dan juga belum punya cukup waktu untuk melatih. Nah, mungkin buat teman-teman yang bisa memberikan saran supaya suara burung punai ini lebih tampil dan lebih sering bernyanyi, mungkin teman-teman bisa memberikan tips di kolom komentar atau tolong berikan link video referensi supaya kalau ada waktu kami bisa mencoba tips tersebut supaya burung ini bisa gacor dengan indah. Nah, burung ini kelebihannya bulunya warnanya cukup indah, tapi akan kurang lengkap apabila tidak diiringi dengan bunyi atau gacorannya yang indah. Sehingga kalau dia jinak, punya warna yang cukup indah, punya suara yang indah, maka lengkaplah sudah untuk keindahan dari burung punai tanah ini. Nah, untuk warna sendiri kawan-kawan bisa lihat dia punya warna yang gradiasi bercampur dengan warna-warna hijau ke kuning dan abu-abu dengan paruhnya yang berwarna agak oranye. Nah, itu dia pengalaman yang dapat kami share dan tantangan yang belum dapat kami atasi. Jadi kami harap buat teman-teman yang berhasil sampai dengan bunyi yang cukup gacor untuk melengkapi semua keindahan-keindahan yang ada pada burung punai tanah ini, tolong berikan kami saran di kolom komentar. Sampai di sini dulu sharing kita berkenaan dengan burung punai tanah. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil sedikit pengalaman dan manfaat.
Kami berharap pengalaman ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai atau meningkatkan perawatan burung peliharaan lain. Kami berharap pengalaman ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai atau meningkatkan perawatan burung peliharaan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman memelihara burung kalian. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Istana Burung. Selamat memelihara burung dan semoga hari kalian menyenangkan.